melihat sesuatu. Wah, ternyata itu kamu, Sob. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian sampai dilemparkan ke laut seperti itu? Apa salah kalian? Loh? Tapi sepertinya mereka baik-baik saja ya teman. Buktinya mereka bisa berenang dengan baik sampai ke pinggir pantai. Benar sekali, sapi adalah termasuk salah satu mamalia yang pandai berenang. Tapi tidak semua mamalia bisa berenang ya teman. Contohnya kayotan. Sapi memiliki 4 kaki yang lebih panjang di bahu dan lebih pendek di belakang. Anatomi inilah yang membuat sapi punya daya apung. Bahkan sapi sudah bisa berenang sejak usia anak-anak loh. Seperti sapi-sapi dari Pulau Sapudi ini teman. Mereka terbiasa berenang di laut saat proses pengiriman sapi dari Pulau Sapudi ke pulau lainnya. Hal ini dikarenakan di Sapudi tidak ada dermaga khusus untuk menaikkan atau menurunkan sapi-sapi langsung ke kapal. Sehingga para pemilik sapi terpaksa harus membawa sapinya berenang ke dalam laut. Berenang bisa memperkuat otot dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular sobat-sobat otan ini loh. Tidak hanya itu, air juga bisa memberikan efek menenangkan bagi mereka. Jadi bagus banget buat kebugaran kamu, Sob. Sama seperti manusia, ada sapi yang memiliki kemampuan berenang dengan baik, ada juga yang tidak. Tapi tradisi di Sapudi, semua sapinya tetap didampingi saat berenang di laut kok. Sehingga mereka aman dan tidak khawatir akan tenggelam. Syukurlah, kalau begitu otan jadi tenang. Teman, udah pada tahu kan? Kalau sekarang Bunda lagi di pulau dengan populasi sapi terpadat di dunia. Oleh karena itu, tiap 1 kilometer wilayahnya terdapat 175 ekor sapi. Wah, markas besar kamu di sini rupanya, Sob. Tan, tuh sapi-sapinya mau dikirim dari Pulau Sapudi ke Sumenep. Tapi sapi-sapi ini harus berenang naik perahunya tuh. Iyalah, Bunda mau bantu paman-paman ini menaikkan sapi ke dalam kapal toh. Hati-hati Bunda, jaga mereka baik-baik ya. Semangat! Untuk membawa sapi-sapi ini ke laut memang dibutuhkan tenaga ekstra ya teman. Apalagi kalau sapinya takut sama air. Mereka pasti akan berenang ke sana kemari dengan sekuat tenaga tuh. Kalau paman-paman ini sih pastinya sudah terlatih ya. Tuh, lihat saja. Dengan mudahnya mereka membawa sapi berenang dan mengangkatnya ke dalam kapal. Yang terpenting dalam membawa sapi berenang adalah pastikan kepalanya tetap berada di permukaan air seperti ini ya. Supaya mereka tidak terlalu banyak meminum air laut. Tan, sapi-sapinya dimasukin ke bawah. Dia naiknya di bawah, jadi aman. Nggak kena air, nggak kena angin. Dia nyaman. Oh, banyak kan di bawah tadi tuh. Ayo, yuk. Kebetulan hari ini ada sekitar 150 ekor sapi yang akan dibawa ke Pelabuhan Dungkek Sumenep. Umumnya sapi-sapi di Sapudi ini tidak hanya dikirim ke Sumenep. Mereka sering juga dikirim ke Situbondo, bahkan ke Kalimantan loh. Uniknya, meskipun rutin dibawa keluar pulau, sapi Sapudi tidak pernah habis tuh. Keistimewaan Pulau Sapudi sebagai sentral sapi terbesar di dunia memang sudah tidak usah diragukan lagi. Meskipun hampir setiap minggu ratusan ekor sapi keluar dari pulau tersebut, tapi sapinya tidak pernah habis teman. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan masyarakat Sapudi dengan sapi, di mana sapi terlalu berharga untuk disembelih karena dapat memudahkan kerja para petani. Tidak hanya itu, sapi juga ibarat tabungan, di mana setiap warga lebih memilih tidak memiliki harta benda yang berharga demi membeli sapi. Bahkan ada yang rela tidak makan demi membeli rumput
agar sapi-sapinya bisa makan tuh. Wah, begitu spesialnya kalian diperlakukan di sana ya sob. Untuk menjaga kemurnian sapi Sapudi atau yang lebih dikenal dengan sebutan sapi Madura, masyarakat sekitar melarang sapi dari ras lain masuk ke Pulau Sapudi. Mereka takut kalau sapi dari ras lain bisa mengubah keturunan asli Dewi Sapi tuh. Nah, hal inilah yang membuat postur sapi Sapudi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan sapi Madura atau sapi Bali. Itu karena mereka telah banyak mengalami inbreeding atau perkawinan sedara. Sapudi diambil dari nama Adipodai, putra tertua Pandemangan Balinge penguasa pulau tersebut. Dia memiliki sapi-sapi yang sangat istimewa, badannya kokoh dan elok. Dari sepasang ternak, akhirnya sapi-sapi ini berkembang biak dan mewarisi kekokohan dan keelokan induknya. Dari sinilah lahir ilmu beternak sapi yang akhirnya ia ajarkan kepada masyarakat Sapudi. Ini dia keseruan karapan sapi di Pulau Sapudi. Bagaimana tidak, di pulau inilah sapi-sapi juara dilahirkan. Bahkan ada istilah, kalau bukan sapi dari Sapudi, banyak joki yang tidak mau menaikinya. Di acara latihan sapi seperti ini, disinilah tempat orang pada mencari bibit unggul untuk jadi sapi-sapi juara. Nah, ini kan latihan pemula ya. Nanti beda siapa yang bagus, mana yang bagus, baru di situ terjadi transaksi. Inilah keunikan karapan sapi yang ada di Sapudi, teman. Di sini kalian bisa melihat anakan sapi yang belum berumur 1 tahun unjuk gigi. Lihat, meskipun anakan, tapi kemampuan berlarinya sudah tidak diragukan lagi. Inilah yang membuat sapi Sapudi terkenal sampai keluar daerah ya. Latihan karapan sapi ini dilakukan setiap seminggu 2 kali, di mana sapi-sapi yang datang biasanya berasal dari beberapa desa yang ada di Pulau Sapudi. Tidak hanya anakan sapi, ada juga yang membawa sapi jagoannya untuk dipamerkan kepada para pecinta karapan sapi. Dengan harapan siapa tahu ada yang tertarik untuk meminangnya. Namanya juga sapi pemula kan, dia belum bisa dikendalikan. Tuh, dia suka nabrak-nabrak. Latihan nih. Berbeda dengan sapi pada umumnya, sapi di Sapudi sejak kecil sudah dirawat bagaikan seorang juara tuh. Setiap harinya mereka diperlakukan bak seorang raja. Kan, nih, anak-anak sapi jawara nih, mandinya itu 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam hari. Wah, wah, wah. Pantes saja kamu punya kulit bersih banget, Sob. Ternyata mandinya 3 kali dalam sehari toh. Masyarakat sekitar percaya memandikan anak sapi secara rutin seperti ini dapat membuat pertumbuhan sapi jadi lebih cepat. Kenapa? Karena setelah mandi, biasanya nafsu makan sapi akan bertambah 2 kali lipat tuh. Bener juga sih, karena habis mandi kan dingin ya teman. Nah, untuk menghangatkan badan diperlukan asupan energi yang banyak tuh. Pantes aja badan kamu bagus ya Sob. Kamu pintar jadi aktor ya, mau ya? Wih, ada yang mau bikin kue nih. Kue apa sih Bun? Otan mau dong Bun. Ah, Otan mau tahu aja. Kue-kue melulu. Nih, ini tuh mau buat jamu. Jamunya tuh sapi itu loh. Benar-benar luar biasa Sobat Otan yang satu ini. Tidak hanya mandi 3 kali sehari. Ternyata pemberian jamu ini juga dilakukan rutin setelah mandi teman. Uniknya, setiap sapi dapat menghabiskan telur ayam kampung yang berbeda. Mulai dari 15 sampai ada yang 25 butir dalam sekali minum loh. Ya, namanya juga atlet ya teman. Tidak hanya latihan, mereka juga perlu asupan nutrisi yang baik untuk tubuhnya. Karena kalau latihan fisik tidak diimbangi dengan nutrisi yang cukup, yang ada nanti sapinya jadi mudah sakit. Ayo minum yang banyak ya Sob, supaya kalian makin sehat dan kuat. Loh, Bunda mau
sapi di Desa Gayam Pulau Sapudi. Pasar yang rutin ada setiap Rabu ini memang tidak pernah sepi dari sapi dan juga pengunjung. Kebanyakan sapi yang dijual di sini adalah anak sapi yang tidak terpilih jadi atlet dan indukan sapi yang sudah afkir tuh. Harga jualnya juga terbilang murah ya. Anakan sapi dijual di harga 3 juta rupiah, sedangkan indukan sapi di harga 7 sampai 9 juta rupiah, tergantung beratnya. Harga yang relatif murah kan teman? Gak heran kalau yang datang ke pasar ini kebanyakan adalah para penjual sapi dari luar daerah tuh. Rencananya sapi-sapi yang dibeli di sini akan dibawa ke luar pulau untuk dibesarkan lalu dijual. Ada juga para pemain karapan yang sengaja datang untuk menseleksi anak sapi yang kelihatannya masih bisa dilatih untuk menjadi juara tuh. Jadi bukan berarti sapi yang ada di pasar ini sapi jelek ya. Hanya saja waktu mereka berlatih di arena karapan mungkin sedang tidak beruntung, sehingga tidak terpilih oleh pemiliknya deh.